Saudara-saudari terkasih, saya mempunyai sebuah cerita tentang seorang wanita yang duduk dan dia terendam air sampai ke leher di sebuah tempat yang gelap. Dan dia merasa bahwa tidak ada orang yang menolong dia. Dan ada seorang laki-laki yang datang mengatakan, "Bangun, kamu jangan di situ gelap dan basah." Tetapi wanita itu tidak mau karena dia merasa bahwa tidak ada orang yang mengerti dia. Padahal laki-laki itu sendiri sedang terkena panah dan berdarah-darah. Dia berusaha menolong dan menarik wanita itu untuk keluar dari tempat gelap dan basah itu. Saudara-saudara terkasih, itu adalah kisah tentang orang yang baper. Orang yang baper itu seperti wanita itu. Dia sebetulnya tidak perlu berada di situ karena dia tinggal berdiri dan keluar selesai. Tetapi dia tidak mau keluar karena dia digerakkan oleh perasaannya. Dia merasa bahwa airnya sudah mencapai leher, tidak ada orang yang menolong, tidak ada orang yang peduli. Padahal ketika kita mempunyai problem dengan perasaan, entah itu sedih, kecewa, atau marah, yang bisa menyelesaikan itu kita, bukan orang lain. Karena yang punya persoalan emosional, ya yang marah itu, yang sedih itu, yang kecewa itu, bukan orang lain. Tapi Romo, orang lain kan menyebabkan saya marah. Betul, sampai di situ betul. Orang lain menyebabkan kita marah, orang lain menyebabkan kita kecewa. Tapi yang punya problem emosional, marah, kecewa itu ya kita, bukan orang itu yang menyebabkan. Maka sampai pada yang menyebabkan, orang lain menyebabkan saya punya problem emosional itu benar. Tetapi yang punya problem emosional bukan orang lain tapi kita. Kalau kita menganggap bahwa kita punya problem emosional dan orang lain yang harus bertanggung jawab, itu salah. Itulah orang baper. Jadi dia terbawa perasaan. Kemungkinan besar persoalannya tidak sebesar yang sedang dia rasakan. Tetapi karena dia dikuasai oleh perasaannya, maka dia tidak mampu. Seperti wanita itu yang berada di dalam sebuah ruangan dan terendam air sampai ke leher. Dia merasa tidak berdaya. Padahal dia tinggal bangkit berdiri dan keluar dari ruangan itu, selesai masalahnya. Tetapi karena dikuasai oleh emosinya, oleh perasaannya, maka dia tidak mampu mengatasinya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah saya bertanggung jawab terhadap perasaan saya. Orang lain boleh menyebabkan, tapi yang bertanggung jawab menyelesaikan adalah saya. Yang kedua, jangan terbawa perasaan. Jangan digerakkan oleh perasaan. Tuhan Yesus memberi contoh. Kita tidak boleh digerakkan oleh perasaan, tapi meniru Tuhan Yesus, digerakkan oleh belas kasihan. Karena pada waktu digerakkan oleh perasaan, kita tidak mampu memikirkan perasaan orang lain. Contoh wanita yang di dalam tempat gelap itu tadi. Laki-laki yang datang yang mencoba untuk menariknya dia keluar itu, dia sedang terkena panah dan berdarah-darah. Tapi karena wanita itu sedang terbawa perasaannya, boro-boro memikirkan perasaan laki-laki itu. Dia sedang terbebani oleh perasaannya sendiri, terbawa oleh perasaannya, baper, tidak mampu memikirkan perasaan orang lain. Padahal untuk bisa mengatasinya, dia tinggal memindahkan pusatnya. Perhatiannya bukan pada perasaannya sendiri, bukan digerakkan oleh perasaan, tapi digerakkan oleh belas kasihan. Dia melihat laki-laki itu yang terkena panah, dia tinggal bangkit, selesai masalahnya, menarik panah yang menancap di bahu laki-laki itu dan mencoba membalut lukanya. Perasaannya sendiri selesai, dia digerakkan oleh belas kasihan menolong orang lain. Jadi saudara-saudari terkasih, kalau Anda punya problem baper, Anda yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan, bukan orang lain.
meskipun orang lain yang menyebabkan. Yang kedua, biasanya perasaan itu tidak sebesar persoalan yang sebenarnya. Maka jangan digerakkan oleh perasaan, tetapi digerakkan oleh belas kasihan. Yang ketiga, ketika kita dikuasai oleh perasaan, kita tidak mampu memikirkan perasaan orang lain. Dan karena itu kita tidak mampu berbuat kasih. Maka meneladani Yesus, jangan digerakkan oleh perasaan, tapi digerakkan oleh belas kasihan. Dan mulai bangkit dan menolong orang lain. Akan ada dua tujuan. Pertama, kita menolong orang lain. Yang kedua, kita memindahkan pusat dari perasaan sendiri ke perasaan orang lain. Dan dengan demikian, problem emosional kita terselesaikan. Jadi saudara-saudari terkasih, kita diminta untuk selalu digerakkan oleh belas kasihan, bukan oleh perasaan. Dan itulah teladan yang bisa kita tiru dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan. Ketika melihat orang banyak, tidak ada yang menggembalakan, seperti domba-domba tanpa gembala, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ketika melihat orang banyak, tidak ada makanan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi yang paling penting bukan perasaan, tapi hati. Jangan menuruti perasaan dan digerakkan oleh perasaan, apalagi perasaan negatif, maka keputusan kita keliru. Menjadi egoistik, tidak mampu memikirkan perasaan orang lain. Tetapi kalau digerakkan oleh hati, hati itu selalu digerakkan oleh belas kasihan. Maka tindakan kita positif, punya double effect, menyembuhkan baper kita sendiri dan menolong orang lain. Itulah murid Kristus. Marilah kita belajar supaya kita selalu digerakkan oleh hati, bukan perasaan. Supaya kita selalu digerakkan oleh belas kasihan dan bukan oleh emosi. Kita mohon rahmat Tuhan, karena di dalam Tuhan ada teladan, ada harapan, tetapi juga ada kekuatan. Tuhan memberkati.